Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat Matsa Surba, kembali lagi di kanal YouTube MTS Surya Buana Malang. Kali ini bersama Bu Fika Agania Rahma pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester genap. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita mengawalinya dengan berdoa bersama-sama supaya apa yang kita pelajari bisa membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Nah, anak-anak, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yakni mengidentifikasi informasi pada cerita fabel. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yakni mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Dari kompetensi dasar tadi, tujuan pembelajaran materi ini yakni siswa diharapkan mampu menyimpulkan ciri unsur cerita fabel pada teks yang dibaca atau didengar. Siswa diharapkan mampu mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri cerita fabel pada teks yang dibaca atau didengar. Ayat Al-Quran yang mengimplementasikan materi kita pada hari ini yakni surat Al-An'am ayat 38 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahihi illa umamu amsalukum. Ma farratna fil kitabi min syai' summa ila rabbihim yuhsyarun. Artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Nah, materi kita pada hari ini adalah cerita fabel, yakni cerita tentang binatang. Jadi cerita ini mengisahkan tentang binatang seperti dalam surat Al-An'am yang menjelaskan bahwa binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang itu sama-sama umat seperti kita. Itu juga umat sama seperti kita. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk pada materi baru. Kalau sebelumnya kita belajar tentang puisi rakyat, hari ini kita akan belajar tentang cerita fabel. Nah, jadi fabel adalah cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Jadi cerita fiksi itu adalah cerita rekaan atau hayalan, jadi tidak berdasarkan pada kehidupan nyata. Pada fabel ini, binatang itu bisa berpikir, bersikap, berbicara, dan memiliki emosi layaknya manusia pada umumnya anak-anak. Jadi karakter binatang dalam cerita fabel dianggap mewakili karakter manusia dan diceritakan mampu bertindak seperti manusia tetapi tidak menghilangkan karakter binatangnya. Nah, jadi di sini tokoh fabel adalah binatang. Peran binatang pada cerita fabel mempunyai karakter layaknya manusia. Di antaranya sifat baik dan jahat, jujur dan pembohong, sopan dan tidak sopan, pintar dan bodoh, menyukai persahabatan dan tidak senang bersahabat, licik dan culas, melakukan perbuatan dan tingkah yang terpuji, sombong, angkuh, keras kepala, suka menipu, egois, pendiam, periang, dan lain sebagainya. Jadi, binatang pada fabel ini sifatnya tidak hanya baik saja, tetapi juga ada sifat yang kurang baik atau jahat.
Karena pada fabel ini ada tokoh protagonis atau tokoh yang baik dan tokoh antagonis atau tokoh yang memiliki sifat kurang baik. Cerita fabel ini memiliki beberapa ciri-ciri, yakni fabel mengambil tokoh para binatang. Nah, watak tokoh para binatang ini digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk, seperti watak manusia. Kemudian tokoh para binatangnya bisa berbicara layaknya manusia. Cerita fabel ini memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat diurutkan dari awal cerita sampai pada akhir cerita. Nah, kemudian fabel ini menggunakan latar alam, yakni seperti hutan, sungai, kolam, dan lain sebagainya. Kemudian ciri bahasa yang digunakan pada fabel ini yakni ada kalimat naratif atau peristiwa. Contohnya, kata mendatangi ikan yang sedang kehujanan, semut menyimpan makanan di lubang. Kemudian digunakan juga kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh-tokohnya. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata sehari-hari dalam situasi yang tidak formal atau pada bahasa percakapan. Fabel ini memiliki unsur-unsur yang membangun cerita. Yang pertama, ada tema. Nah, tema adalah gagasan yang mendasari cerita. Tema dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan tokoh-tokohnya, atau bisa juga melalui penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. Kemudian unsur yang kedua ada tokoh dan penokohan. Jadi tokoh ini yang digunakan pada fabel adalah hewan yang menjadi pelaku dalam cerita. Nah, tokoh ini ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Ciri-ciri tokoh utama adalah sering dibicarakan, sering muncul, dan menjadi pusat cerita. Jadi tokoh utama ini menggerakkan jalannya cerita. Kemudian ada juga tokoh pembantu, yaitu tokoh tambahan. Nah, setelah tokoh itu ada penokohan, yakni pemberian karakter pada tokoh. Jadi karakter ini bisa bersifat protagonis, yakni baik, atau tokoh antagonis, yakni tokoh yang kurang baik. Nah, watak tokoh ini dapat disimpulkan dari penggambaran fisiknya, penggambaran tindakan tokoh, dialog antar tokoh, maupun komentar atau narasi penulis terhadap tokoh. Unsur fabel yang ketiga yakni setting atau latar. Nah, setting atau latar ini ialah tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Nah, latar ini dibagi menjadi 3 jenis, yakni latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Kemudian unsur yang keempat yaitu alur. Nah, alur pada fabel ini umumnya alur maju. Jadi, dari awal bergerak maju hingga terjadi akibat dari peristiwa sebelumnya. Nah, di dalam fabel ini digunakan beberapa konjungsi. Ada 2 konjungsi, yakni konjungsi pengurutan. Contohnya sesudah, sebelum, lalu, mula-mula, kemudian, selanjutnya, setelah itu, atau akhirnya. Kemudian digunakan juga konjungsi waktu bersamaan. Contohnya, sementara itu, seraya, dan sambil. Kemudian unsur yang kelima ialah amanat. Jadi amanat adalah pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung. Amanat ini disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat pada cerita. Cerita fabel ini ada jenisnya. Nah, dilihat dari karakter tokohnya, fabel ini dibagi menjadi 2 jenis, yakni fabel alami dan fabel adaptasi. Nah, fabel alami ini ialah karakter tokohnya memiliki karakter yang sama dengan karakter aslinya di dunia nyata. Jadi misalnya kisah tentang harimau. Di dalam cerita fabel, tokoh harimau ini memiliki karakter yang rakus dan buas. Nah, jadi karakter di cerita ini sama dengan realitanya bahwa harimau ini hewan yang rakus dan buas. Kemudian yang kedua ada fabel adaptasi. Nah,
Jadi pada fabel adaptasi ini karakter tokohnya merupakan adaptasi dari karakter lain, kebalikan dari fabel alami. Di sini penulis sengaja memberikan kesan yang berbeda pada tokoh binatang di dalam cerita. Nah, misalnya sosok harimau yang biasanya terkenal rakus dan buas. Nah, di dalam cerita fabel ini dirubah menjadi sosok yang baik dan suka menolong. Jadi kebalikan dari sifat aslinya. Nah, selanjutnya ada jenis cerita fabel dilihat dari pesan moralnya. Nah, dilihat dari pesan moralnya, fabel ini dibagi menjadi dua jenis, yakni fabel dengan koda dan fabel tanpa koda. Jadi, koda ini adalah bagian penutup atau bagian akhir dari cerita. Nah, jadi di dalam cerita fabel yang pertama, fabel dengan koda, itu tertulis dengan jelas pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Jadi biasanya ditulis secara langsung menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca, khususnya anak-anak. Jadi letak pesan moral ini berada di akhir cerita. Kemudian yang kedua ada fabel tanpa koda. Nah, di sini penulis tidak secara langsung menuliskan pesan moral yang terkandung dalam cerita. Nah, pesan moral ini disampaikan secara tersirat. Jadi hal ini memberikan kebebasan pada pembaca, bisa menganalisis sendiri pesan moral apa yang terkandung dalam cerita. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang materi cerita fabel. Sekarang, Bu Fika ingin memberikan kalian tugas untuk mengidentifikasi unsur fabel. Instruksinya, bacalah cerita fabel pada link yang tertera pada deskripsi YouTube atau kolom tugas pada Google Classroom. Kemudian, identifikasilah unsur-unsurnya. Yang pertama, unsur tokoh. Kedua, penokohan atau watak tokoh. Ketiga, alur. Keempat, latar. Dan kelima, amanatnya dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Jadi, ini ada tabel unsur serta jawabannya ada pada ciri yang ditemukan. Nah, jadi kalian nanti menjawabnya berdasarkan cerita fabel pada link yang sudah tertera pada deskripsi YouTube atau kolom tugas pada Google Classroom. Jadi kalian baca dulu cerita fabelnya. Nah, dikumpulnya kapan? Dikumpulkannya tenggat waktunya sampai besok hari Rabu, anak-anak. Selamat mengerjakan. Jangan lupa diteliti dan dibaca dengan cermat. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kita sudah belajar mengenai cerita fabel. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat dan barokah untuk kita semua. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak sudah menonton video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.